难道说哥，这边。趁石木分身乏术，这次换我！看来只能出风驰60块式。力度越大，他越不敢动手。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari The Gate of Mystic Rim, atau yang kalian kenal sebagai Shimu. Untuk di part sebelumnya ya, adanya kompetisi antara 3 keluarga besar. Dan kali ini ya, pertarungan Shimu melawan Wang Tianhou sebagai jenius nomor 1 di kota guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi mereka berdua bertarung, untuk Wu Hua telah menyadari dan sangatlah yakin orang yang telah menculik Zhongxiu itu adalah Shimu. Karena dia menggunakan jurus pedang yang sama. Untuk Jinhu sebagai keluarga Jin merasa tercoreng akibat tindakan dari Shimu. Maka ya dialah yang akan memberikan sebuah pelajaran. Waduh, tengil juga nih orangnya. Namun Wu Hua meminta dia janganlah terburu-buru. Karena untuk bukti yang kuat masihlah belum terkumpulkan. Jadi tenang saja. Dia akan mengumpulkan bukti yang akurat. Karena semua ini melibatkan keluarga Jin dan keluarga Wu. Lalu dia menatap ke arah Jin Yuhuan. Di sampingnya ada seorang wanita membuat Wu Hua langsunglah mengenalinya kalau wanita ini adalah Zhongxiu. Dan dia sangatlah yakin seyakinnya. Serta mengingat kalau Jin Yuhuan terus-terusan mengganggu dia ketika berada di acara pernikahan. Wu Hua merasa buktinya sudahlah terkumpulkan. Jadi, ini adalah kesempatan dia untuklah menjadi pahlawan dari 2 keluarga. Dan rencana dari Wu Hua, selagi mereka bertarung dengan sengit, maka ya tugas dari Jinhu melaporkan semua ini kepada keluarga. Intinya, Shimu akanlah dipermalukan di depan umum guys. Karena telah menculik wanita keluarga Wu. Dan dia pasti akanlah mendapati hukuman seberat-beratnya. Sedangkan pertarungan mereka semakinlah menarik untuk ditonton guys. Bahkan ya, Shimu mengeluarkan kekuatan penguatan tubuh, yaitu tubuh baja. Tetapi untuk tetua Feng, merasa kalau kemampuan tubuh baja ini sangatlah mirip dengan kemampuan keluarga Feng. Dan dia mencurigai kalau Shimu telah mencuri ilmu dari keluarga Feng. Sontak ya Li Changhai sebagai guru dari Shimu yang sebelumnya memberikan buku kemampuan tersebut langsunglah tertunduk guys. Tampaknya ya kalau Shimu memang sedang dijebak ya. Beruntungnya tetua Wang menenangkan kalau kemampuan penguatan tubuh itu sangatlah banyak dan pasti banyak yang sangatlah mirip. Lalu terlihatlah Wang Tianhou langsung mengeluarkan kekuatan garis keturunan. Tetapi serangannya berhasil untuklah dipatahkan. Untuk ketiga guru ini, mereka salinglah merendah satu sama lain. Berbeda dengan 2 kepala keluarga ini, yaitu keluarga Jin dan keluarga Wu. Wutong memuji kehebatan dari Shimu. Dia melakukan semua ini ya demi keluarga Jin. Karena semuanya sudahlah tahu Shimu bukanlah berasal dari keluarga Jin. Dan dia tidak memiliki garis keturunan, tetapi bisa untuklah menghadapi Wang Tianhou yang memiliki garis keturunan guys. Dari situ saja sudah dianggap begitu hebat. Tetapi untuk Jin Cheng menganggap Shimu bukanlah apa-apa. Dia hanyalah anggota biasa. Mendengar ini, Wutong sungguhlah tidak terima. Padahal di kota Fengcheng ini sangatlah menjunjung tinggi tentang dunia seni bela diri. Jika dari salah satu keluarga tidak ada yang menonjol dalam bela diri, maka ya keluarga tersebut akanlah merosot jauh guys. Intinya tertinggal dengan keluarga yang memiliki seni bela diri. Kagak jauh-jauh, contohnya seperti keluarga Wu. Dalam kompetisi ini saja, anggota dari keluarga Wu tidak ada yang masuk ke dalam arena.
sekelas Wuhua sebagai putra tertua dari keluarga Wu tidak ikut serta. Alasannya, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan bela diri yang hebat. Ya, sekedar bertarung sih bisa. Dan secara tidak disengaja, dia melihat Wuhua dan Jinhu sedanglah mengarah ke salah satu wanita. Hal ini membuat Wutong tertarik. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh anaknya? Sehingga ya dia pun memperhatikan. Namun, dia yang melihat dari kejauhan malah semakinlah penasaran. Alhasil, Wutong memutuskan untuklah turun guys. Sedangkan di bawah, mereka berdua langsunglah basa-basi kepada Jin Yuhuan. Dan untuk Zhongxiu jugalah panik karena dia merasa dirinya sedanglah dicurigai. Jin Yuhuan mempertanyakan kepada mereka berdua alasan apa mereka mencari dirinya. Tetapi untuk Jin Hutien alias Jin Tian, dia langsunglah mengencangkan suaranya kalau Jin Yuhuan telah mencoreng nama baik dari keluarga Jin serta dari keluarga Wu. Dan dia belak-belakan kalau Jin Yuhuan dan Simu telah menculik pengantin dari keluarga Wu. Dari suaranya yang begitu keras menarik perhatian para penonton. Sehingga ya mereka langsunglah mengalihkan pandangan kepada mereka berempat. Karena ini jauh lebih menarik daripada pertarungan mereka berdua yang sama sekali tidak mengeluarkan hasil. Untuk Jin Tian dan Wuhua langsunglah memaksa Zhongxiu kalau dia sudahlah ketahuan untuk melakukan kawin lari. Jika dia tidak inginlah mempengaruhi Simu dan membuat keluarga Jin jelek, maka ya ikutilah kata-katanya. Tetapi di sana masih ada Jin Yuhuan yang terus mencoba melindunginya. Bahkan ya sempat menyerang Wuhua sampai terpental. Sayangnya Jin Yuhua terlalu berlebihan. Dia mencoba untuklah mencoreng nama baik keluarga Wu dengan mengembalikan sebuah fakta. Seharusnya ya Jin Yuhua tidaklah melakukan semua ini. Karena ya Jin Yuhua dan Simu lah yang bersalah telah membawa seorang pengantin dari keluarga lain. Mungkin ya menurut kalian tindakan dari Simu dan Jin Yuhuan itu benar. Begitu juga dengan Mimin. Tetapi ya apapun alasannya, peraturan dalam kota tetaplah berlaku ya. Karena ini adalah urusan dari keluarga Wu. Keluarga Jin, keluarga Wang tidaklah boleh ikut campur. Dari sini kalian mengertilah ya. Bahkan Jin Yuhuan mengancam kalau dia akanlah memberitahu kepada leluhur keluarga Jin, maka ya keluarga Wu lah yang akan mendapati masalah. Sontak Wuhua menantangnya, beritahulah kepada leluhurnya. Dia inginlah melihat bagaimana leluhur Wu akanlah menegakkan sebuah keadilan. Dan Jin Yuhua emosinya malah terpancing dengan berkata kalau dia adalah seorang wanita tidak mungkin mau dipermalukan begini tanpa alasan. Dan Wuhua sama sekali tidaklah peduli. Sehingga ya mereka melakukan tindakan kekerasan untuklah merebut Zhongxiu. Gara-gara semua ini, mereka berempat menimbulkan keributan guys. Wuhua yang sedang menarik tubuh Zhongxiu dan Jin Yuhuan masihlah berkelut dengan Jin Tian. Padahal ya tadi Jin Yuhuan berkata dia akanlah mencambuknya. Tetapi sama sekali tidaklah dilakukan guys. Intinya cuma ancaman belaka lah. Dan keributan tersebut menarik perhatian seluruh para penonton serta Simu dan Wang Tianhou yang memutuskan untuklah berhenti bertarung dan langsunglah menghadang mereka berdua. Dan Wuhua langsunglah menyentil Wang Tianhou kalau permasalahan ini adalah keluarga Wu dan keluarga Jin. Tidak mungkin kalau keluarga Wang ikut campur dalam semua ini. Ya intinya Wuhua ini termasuk orang yang pintar lah. Meski kemampuan bela dirinya tidaklah sehebat dari mereka berdua guys. Dan Wuhua langsunglah to the point kalau Simu adalah pelaku yang telah menculik pengantin dari keluarga Wu. Untuk Simu, dia tidaklah bisa mengeluarkan alasannya. Dan Wuhua kembali meminta kepada Zhongxiu untuklah berbicara sejujurnya mengapa dia berada di sini dan menyembunyikan wajahnya. Dan para penonton meminta kepada Zhongxiu untuklah memberikan identitas aslinya karena ya mereka juga penasaran. Lalu Wutong yang baru saja turun
menengahi permasalahan ini dengan wibawanya yang begitu tenang, meminta kepada mereka janganlah melakukan tindakan kekerasan. Bahkan Uhua juga dinasehati kalau dia terlalu keras. Intinya ya, dia adalah serigala berbulu domba, guys. Tidak sampai di situ, dia juga meminta maaf kepada seluruh para penonton karena ini adalah masalah kecil tetapi terlalu dibesar-besarkan. Dan dia meminta kepada Jin Yuhuan, kembalikanlah pengantin dari keluarga Wu. Seperti pepatah mengatakan, aib keluarga tidak boleh diumbar-umbar keluar. Jadi ya, dia meminta kepada Zhongxiu untuklah pulang kembali ke kediaman keluarga Wu. Maka dia akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Mungkin ya, jika Simu, Wang Tianhou, serta Jin Yuhuan inginlah datang, maka dia mempersilakannya. Tetapi Jin Yuhuan terlalu terburu-buru, guys. Padahal ya ikuti saja alur permainannya. Dia menolak dan inginlah pergi dari sini. Alhasil, Wutong mempermalukan Simu dan Jin Yuhuan. Karena mereka berdua sama sekali tidak memberikan penjelasan. Dan siapa wanita yang sedanglah dia lindungi ini? Jika tidak ada keterkaitan dengan keluarga Wu, seharusnya ya dia sama sekali tidak melakukan ini. Membuat para penonton di sana ya meminta kepada Jin Yuhuan cepat jelaskan dengan begitu jelas. Sebab ya pertarungan ini haruslah dilanjutkan. Kemenangan belumlah terlihat. Jin Yuhuan merasa bersalah karena dia sendirilah yang mengundang Zhongxiu datang ke arena untuk melihat pertandingan. Ya setidaknya dia menyadari kesalahannya. Sedangkan untuk Simu, dia memiliki dua pilihan. Untuk hari ini, dia bisa untuklah bersinar, tetapi dia haruslah mengorbankan Zhongxiu. Pilihan lainnya, dia tetaplah memegang amanah dari ayahnya Zhongxiu untuk terus melindunginya. Lalu, Jin Cheng juga turun, meminta kepada Jin Yuhuan, ikutilah kata-kata dari keluarga Wu. Biarkanlah mereka membawa kembali pengantinnya. Sontak, Jin Yuhuan langsunglah menolak dengan memberitahu kepada ayahnya kalau mereka memiliki niat buruk kepada Zhongxiu. Tetapi Jin Cheng tidaklah mendengarkannya dan mempersilakan keluarga Wu untuklah mengambil kembali pengantinnya. Untuk Zhongxiu, dia langsunglah mengalah. Kalau pertikaian ini ya karena ada dirinya. Maka ya, masalahnya haruslah diselesaikan hari ini juga. Sehingga Zhongxiu melepaskan topinya, guys. Dan kita bersambung untuklah di episode 8 kali ini ya, guys. Untuk episode 8 ini, benar-benar sangatlah memancing emosi kita ya. Kita tidak diperlihatkan pertarungan mereka, tetapi malah diperlihatkan perdebatan yang sama sekali tidak ada hasilnya. Buktinya ya, di episode ini tidak ada hasilnya. Hasilnya ada di episode 9 ataupun 10. Tetapi terlepas dari semua itu, yang namanya peraturan tetaplah peraturan. Sebagaimana kita tidak boleh untuklah ikut campur. Meskipun kalau kalian ini seperti Simu yang memegang amanah dari ayahnya Zhongxiu untuklah melindunginya. Tetapi ya, cara penyelesaian masalahnya ini terlalu terburu-buru, apalagi ya untuk Zhongxiu yang awalnya kan diberitahu oleh ayahnya tidak perlu untuklah melakukan pernikahan, guys. Namun karena sudah janji, dia malah mencoba untuklah menepati janji tersebut. Jadi benar perkataan dia, pertikaian ini dialah yang memulainya. Jadi dialah yang harus menyelesaikannya, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continued, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 趁石木分身法术，这次换我！看来只能出王旗60块式。那个越大，他越不敢动手。